Cuma gara-gara susu yang belum dilepaskan ketika ia meninggal, akhirnya arwah ini berubah menjadi sosok hantu pocong yang menakuti keluarganya. Bahkan orang-orang di sekitar rumahnya pun ditakuti oleh kemunculan hantu pocong ini. Penasaran dengan cerita ini? Sebelum saya lanjutkan, follow dulu akun ini dan tinggalkan komentar bagi teman-teman yang memiliki kisah-kisah seram. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang asal-muasal cerita hantu pocong ini. Pocong salah satu cerita yang paling terkenal dan paling menakutkan menurut budaya horor Indonesia. Asal-muasalnya erat kaitannya dengan tradisi Islam yang ada di Indonesia ini. Dalam tradisi ini, jenazah dimakamkan dengan dibungkus dengan kain kafan atau kain putih. Nah, setelah dibungkus, nanti jenazah ini diikat di beberapa bagian. Setelah dimakamkan, tali pengikat ini akan dilepas agar arwah pergi dengan tenang. Namun, legenda pocong ini muncul karena kepercayaan bahwa jika tali kafannya tidak dilepaskan, maka arwah ini tidak akan tenang dan akan gentayangan menjadi sosok hantu pocong yang melompat-lompat mencari orang-orang yang dapat melepaskan tali kafannya. Cerita pocong ini diperkirakan mulai menyebar di masyarakat Jawa dan Sunda sejak dahulu kala. Nah, pada awalnya cerita ini hanya digunakan oleh orang-orang dulu untuk menakut-nakuti anak mereka agar anak mereka tidak keluar pada malam hari. Seiring berjalannya waktu, cerita hantu pocong ini menyebar menjadi legenda urban masyarakat Indonesia yang paling terkenal. Banyak versi menurut cerita rakyat. Namun sosok hantu pocong ini digambarkan dengan wajah pucat, matanya melotot, serta tubuhnya dibungkus oleh kain kafan. Dan berjalannya dia secara melompat-lompat karena kakinya masih terikat tali kafan. Nah, ini adalah kisah nyata tentang hantu pocong ini yang bersumber dari salah satu pengikut saya. Dia meminta agar nama dan tempatnya minta dirahasiakan untuk menjaga privasinya. Yuk kita bahas tentang kisah ini. Nah, di suatu desa, kita sebut saja desa X. Nah, di sana ada seorang anak laki-laki bernama Jaka. Kita sebut saja namanya seperti itu. Nah, Jaka ini dikenal masyarakat anak yang bandel dan nakal, suka memabukkan. Karena sikapnya itu, Jaka ini tidak disukai oleh warga kampung sekitar. Nah, suatu saat Jaka ini tertangkap basah oleh warga desa sedang mencuri di salah satu warung milik warga desa. Karena ketahuan, Jaka ini akhirnya pergi melarikan diri dan merantau ke salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, sikap Jaka ini bukan malah lebih baik, justru makin menjadi-jadi. Dia sering melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penodongan, serta pencopetan. Nah, suatu hari, mungkin inilah hari apes Jaka. Jaka ditangkap oleh pihak kepolisian karena dituduh telah mencuri. Nah, pada saat itu Jaka ingin melakukan perlawanan, yaitu ingin melarikan diri. Tapi pihak kepolisian melakukan tindakan tegas dan menembak salah satu kaki Jaka sehingga Jaka tidak bisa melarikan diri. Nah, setelah itu Jaka dihukum selama 2 tahun di dalam penjara. Setelah bebas, akhirnya Jaka berpikir bahwa sepertinya aku sudah tidak nyaman lagi di kota ini. Dan Jaka lalu memutuskan pulang kembali ke desa tempat dia tinggal. Nah, setelah kembali di desa, sikap Jaka ini berubah 180 derajat. Dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tidak seperti masa-masa lalu. Bahkan penduduk desa sudah melupakan kenakalannya pada saat itu. Hari demi hari ia lewati di desa tersebut, tapi Jaka ini sering sakit-sakitan. Disebabkan karena luka tembak pada kakinya pada saat 2 tahun yang lalu mulai kambuh kembali. Dan pada akhirnya Jaka meninggal dunia. Nah, sebenarnya pada saat itu tidak ada hal yang aneh pada saat pemakaman Jaka. Tapi hal aneh baru muncul setelah hari ketiga meninggalnya Jaka ini. Nah, pada suatu malam sekitar pukul 11 malam, ada salah satu tetangga Jaka yang ingin membeli rokok ke warung. Nah, di saat itu
Ia keluar rumah, ia melihat ada sosok putih yang sedang duduk di tangga rumah Jaka. Pada awalnya, tetangganya ini berpikir bahwa itu salah satu keluarga Jaka yang sedang mencari angin. Tapi setelah diperhatikan, wajahnya putih, matanya melotot. Sosok ini mirip sekali seperti Jaka. Karena ketakutan, akhirnya tetangganya ini pergi berlari masuk ke rumahnya. Ini ada cerita yang lebih menakutkan. Pada saat itu, Paman Jaka ingin menonton televisi. Ketika keluar dari kamar, Paman Jaka melihat sosok pocong yang sedang berdiri di depan televisi. Lalu pamannya berkata, "Hai, siapa kamu? Kalau kamu Jaka, pergilah, jangan ganggu kami. Kita sudah berbeda alam." Karena tidak ada respon dari pocong ini, akhirnya pamannya pergi kembali masuk ke kamar dengan perasaan takut pada malam itu. Dan pada akhirnya teror hantu pocong ini terungkap setelah salah satu keluarga bermimpi bertemu Jaka. Dan Jaka berkata ia meminta tolong untuk melepaskan susuk yang pernah ia pakai dulu sewaktu masih hidup. Dan pada akhirnya keluarga melakukan musyawarah apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan keputusannya pihak keluarga akhirnya membongkar lagi makam Jaka. Dengan bantuan orang yang mengerti, akhirnya dikeluarkanlah susuk yang tadi berbentuk seperti biji putih yang keluar di salah satu tubuh Jaka. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya teror hantu pocong ini mulai menghilang. Nah, semenjak kejadian itu tidak pernah lagi terjadi teror hantu pocong yang menghantui warga desa. Kehidupan desa kembali tenang seperti biasanya. Nah, benar atau tidaknya kisah tentang hantu pocong ini biarlah menjadi kisah horor yang menakutkan. Nah, bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman dapat mendengarkan cerita-cerita ini di episode yang lain. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya.